Apa nih? Apa nih? Apa nih? Sabar. You didn't have to cut me off. Like I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Cahya Ardila dengan NIM 25030101027 dari periode akuntansi S1 Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Mengenal Diriku, Perjalanan Memahami Self-Concept. Saya memilih topik ini karena menurut saya, sebelum kita memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Pengertian self-concept. Menurut psikologi humanistik, self-concept atau konsep diri adalah gambaran mental kita tentang siapa diri kita. Ada 3 komponen utama dalam self-concept, yaitu yang pertama, self-image, adalah bagaimana saya melihat diri saya saat ini. Yang kedua, self-esteem, seberapa besar saya menghargai dan menerima diri saya. Yang ketiga, ideal self, seperti apa saya ingin menjadi di masa depan. Nah, ketiga hal inilah yang akan saya bahas berdasarkan pengalaman pribadi saya. Self-image. Bagaimana saya melihat diri saya? Pertama, saya adalah orang yang bertanggung jawab. Hal ini saya pelajari saat saya aktif di OSIS SMA sebagai kaderisasi. Saat itu saya dipercaya menjadi panitia LDKS. Tugas saya sebagai kakak pembimbing kelompok kelas 10 LDKS, yaitu yang membimbing adik-adik kelas dari pertama sampai akhir acara LDKS. Tidak cuma membimbing, tapi saya juga bertanggung jawab atas kelompok saya sendiri. OSIS periode 2025-2026 Walaupun harus berbagi waktu antara sekolah, OSIS, dan les, saya tetap berkomitmen menyelesaikan tugas sampai akhir. Dari situ saya sadar bahwa saya orang yang tidak enak kalau pekerjaan belum tuntas. Yang kedua, saya adalah orang yang komunikatif dan mau belajar. Dulu saya sangat pemalu dan takut berbicara di depan umum, tapi karena sering menjadi MC, presentasi program kerja OSIS, rapat dengan guru, lama-lama saya berani. OSIS mengajari saya bahwa setiap suara itu penting. Tidak cuma OSIS, saya juga aktif di ekstrakurikuler tari, dan saya juga sering ikutan lomba antara sekolah. Yang ketiga, kelemahan saya adalah saya perfeksionis. Contohnya saat membuat proposal kegiatan OSIS, saya revisi berkali-kali karena takut salah, dan itu membuat waktu terbuang sia-sia. Dari pengalaman itu saya belajar selesai lebih baik daripada sempurna. Sekarang saya tetap detail, tapi saya juga belajar manajemen waktu. Self-esteem. Lalu bagaimana saya menghargai diri saya sendiri? Saya cukup bangga dengan diri saya karena saya bisa kuliah di Universitas Siber Asia sambil kerja dan membantu orang tua. Bagi saya itu hal mudah, butuh disiplin,
manajemen waktu, dan semangat belajar mandiri. Itu salah satu pencapaian yang saya hargai dari diri saya. Namun, saya jujur masih punya kekurangan. Kadang saya masih insecure dan membandingkan diri dengan teman yang nilainya lebih tinggi atau lebih aktif. Untuk mengatasi itu, cara saya adalah 1. Fokus pada progres diri sendiri, bukan membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, memberi apresiasi kecil pada diri sendiri setiap kali mencapai target sekecil apapun itu. Saya sedang belajar menerima bahwa setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Ideal self. Siapa saya 5 tahun ke depan, itu adalah ideal self saya. 5 tahun ke depan saya ingin menjadi pegawai negeri sipil yang profesional, berintegritas, dan memiliki empati tinggi. Mengapa? Karena saya ingin pekerjaan saya tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga bisa memberi dampak positif bagi orang lain sesuai dengan nilai humanisme. Untuk mencapai itu, misi saya saat ini ada 3. Yang pertama, lulus kuliah tepat waktu dengan hasil terbaik. Yang kedua, mengasah skill akuntansi melalui kuliah dan praktik. Yang ketiga, terus membangun karakter tanggung jawab dan empati yang sudah saya pelajari sejak OSIS dulu. Kesimpulannya, self-concept itu dinamis. Dia terbentuk dari pengalaman, refleksi, dan kemauan kita untuk terus bertumbuh. Seperti yang dikatakan Abraham Maslow, what a man can be, he must be. Artinya, kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.